Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Irfan Rasyidin. Kali ini kita akan membahas bab pertama untuk kelas 8, yakni teks berita. Apa saja yang akan kita bahas? Banyak sekali. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa tak terbatas. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas pada materi utama, Bapak akan terangkan dulu mengenai kompetensi dasar pada bab pertama ini, yang 3.1, yakni mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. 3.2-nya menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Sementara kompetensi dasar 4.1-nya menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Dan 4.2-nya menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan sebagainya. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami pengertian teks berita, kemudian mengetahui unsur-unsur berita, lalu mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita, mengetahui struktur teks berita, dan juga membuat atau menuliskan isi berita yang dibaca dan didengar. Jadi ada 5 tujuan utama ya, tapi mungkin pada pelaksanaannya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai pembelajar. Apa yang dibutuhkan bisa jadi lebih dari ini, atau bisa jadi juga disederhanakan lagi, tidak kurang dari ini, tapi tidak apa-apa. Yang pertama, mengenai pengertian teks berita. Apa itu pengertian teks berita? Nah, kalian harus paham bahwasanya teks berita adalah teks yang melaporkan atau teks yang dibuat, yang ditulis untuk melaporkan kejadian atau peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi bisa telah terjadi atau mungkin sedang terjadi saat ini. Jadi teks berita merupakan teks laporan kejadian atau peristiwa. Di dalamnya tentu saja banyak hal-halnya ya. Nanti kita akan bahas. Lalu juga ada yang disebut dengan ciri-ciri kebahasaan teks berita. Yang pertama, berita itu harus menarik loh. Kenapa menarik? Biar orang atau masyarakat atau massa, halayak ramai mau membaca, mendengarkan atau melihat yang kita sampaikan. Kemudian terkini atau aktual, kekinian kalau bahasa sekarang ya, kekinian. Lalu dipercaya atau terfaktual, aktual dan faktual jangan tertukar. Dipercaya, dapat dipercaya, faktual sesuai fakta, kemudian diterima di masyarakat. Kemudian jelas beritanya isinya tentang apa. Kemudian kalimatnya sederhana, efektif, dan terakhir segera disampaikan biar aktualnya itu tetap dapat. Jadi segera disampaikan kalau ada berita. Contoh, sebanyak 549 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso mengikuti pemilihan ulang dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh yang berita. Kita tahu peristiwanya apa. Kemudian secara faktanya juga ada. Paham ya? Lalu sekarang masuk pada unsur-unsur berita atau dikenal dengan rumus 5W1H. Ini merupakan unsur-unsur berita. W yang pertama apa? Apa? W yang pertama what? Atau apa? Maksudnya tentang kejadian apa yang terjadi. Apa sih kejadiannya gitu? Itu what. Kemudian lanjut pada who. Siapa yang terlibat di dalam kejadian atau peristiwa tersebut? Orangnya kah? Korbannya kah? Pelakunya kah? Jadi what, who. Kemudian yang ketiga, why. Mengapa alasan kejadian itu terjadi? Bisa jadi sebab sesuatu terjadi, misalnya longsor. Kenapa bisa longsor? Banjir, mengapa bisa banjir? Alasannya kenapa dia melakukan pembunuhan itu, misalnya nauzubillah. Atau alasannya mengapa dia melakukan tindakan seperti itu dan lain sebagainya. Lalu setelah why, when. Kapan? Berhubungan dengan waktu. Kalau tadi why alasan, when berhubungan dengan
waktu, kapan terjadinya peristiwa tersebut, kapan terjadinya suatu peristiwa itu. Harus jelas, tergambarkan, tersuratkan, tersiratkan gitu. Semuanya ada di sana. Yang kelima, yang kelima itu adalah where atau di mana. TKP, tempat kejadian perkara, di mana kejadian tersebut terjadi. Itu berhubungan dengan tempat. Dan terakhir, how. How ini bisa tentang cara, bisa tentang prosesnya. Jadi bagaimana cara melakukan hal tersebut, bagaimana pelaku melakukan hal tersebut, prosesnya, bagaimana longsor itu bisa terjadi, bagaimana banjir itu bisa terjadi, itu juga sama. Jadi diharapkan dari rumusan 5W1H ini unsur-unsur berita terpenuhi dan bisa tersampaikan secara lebih baik. Saya lanjut, struktur teks berita. Wow, ini secara umum ya. Secara umum kan teks itu ada isi, pembukaan, isi, penutup. Istilah yang pembukaan dalam struktur teks berita itu disebut orientasi berita. Berisi pembukaan atau penjelasan singkat pemberitaan yang akan dibahas. Kemudian ada peristiwa, yakni proses kejadian peristiwanya dari awal sampai akhir berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian bagian yang ketiga, struktur yang ketiga itu adalah sumber berita. Berisi lokasi serta sumber peristiwa didapatkan, baik dari wawancara ataupun dari fakta-fakta yang lainnya. Nah, dari struktur ini muncul bagian teks berita. Yang pertama ada judul atau headline. Ya, ini kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Biasanya judul itu kan ditulis tebal ya, tebal dan lebih besar dibandingkan isinya. Itu judul. Sedangkan yang kedua ada teras atau lead, yakni bagian yang terpenting dalam berita, biasanya terletak pada paragraf pertama. Berarti lead itu atau teras itu di mana orientasi berita berada. Yang terakhir ada apa tadi? Body atau penutup atau badan. Di sanalah lanjutan dari lead tadi dijelaskan di dalam body. Nah, jenis-jenis berita yang pertama ada straight news atau berita langsung, yakni berita yang membahas peristiwa terkini dan aktual. Sementara opinion news, berita opini, berita yang membahas opini atau pendapat suatu masalah. Biasanya ada narasumber ya, misalnya tentang COVID dan lain sebagainya. Beritanya seperti apa, opininya seperti apa, pendapatnya seperti apa. Yang ketiga ada interpretative news atau berita interpretatif, yakni yang fokus membahas isu atau masalah peristiwa kontroversial. Kayak kemarin Dr. Louis misalnya, dan lain sebagainya. Yang keempat is investigation news atau berita investigasi, berita yang memuat peristiwa setelah melakukan penelusuran pada suatu kasus. Misalnya kemarin dicari tentang hilangnya oksigen di mana-mana. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa tercover dengan baik. Semuanya bisa terhindarkan dari bencana-bencana seperti itu. Jadi ada 4 jenis berita. 4 jenis berita. Ini straight news atau berita langsung, kemudian opinion news, berita opini seperti apa sih? Itu tentang tadi ada narasumber, diminta pendapatnya, beliau menjawab dan menjelaskan dengan fakta dan pengetahuan. Kemudian kalau straight news bagaimana? Misalnya dulu ada kebakaran KPK, nah langsung pemberitanya langsung diberitakan pada saat itu juga, karena dianggap penting dan dianggap harus tersampaikan. Begitu ya, cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa berguna dan bermanfaat buat kalian. Apalagi ini adalah bab pertama untuk pembelajaran kalian di semester 1 ini. Walaupun kita dalam masa pandemi, mudah-mudahan pandemi ini dapat kita lalui dan kita bisa bertemu kembali di kelas kita dengan penuh semangat. Akhirul kalam, terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.